Halo semuanya, sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di PNJ Sinopsis bersama saya, Panji, si pembuat konten yang tidak pernah ramai gitu penontonnya. Aduh. Nah, di video kali ini bro, kita akan membahas seorang tokoh pembunuh berantai dan psikopat yang terkenal di mancanegara berasal dari Amerika Serikat yang bernama John Wayne Gacy, di mana ia katanya telah membunuh 33 orang dan karena salah satu hobinya menjadi badut buat ngehibur orang-orang ya, yang mana akhirnya setelah sekian lama terkuaklah bahwa ia sebetulnya pembunuh berantai, sehingga ia pun dijuluki oleh media dan masyarakat sebagai The Killer Clown atau badut si pembunuh. Nah, jadi si Gacy ini ya hobinya selain ngebunuh orang, jadi dia tuh suka nyiksa korban-korbannya, terus ngelakuin pelecehan seksual, bahkan ada juga yang sampai diperkaos gitu. Aduh, mengerikan bro dengernya. Terus si jasad-jasadnya ini dikubur di bawah lantai rumahnya atau semacam basement mini. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu disebut crawl space. Sehingga di dalam rumahnya tersebut lama-kelamaan terciumlah aroma yang terparuh gitu bro. Aduh, kasus yang dilakukan si Gacy ini sempat menggemparkan seluruh dunia, mulai dari dunia gaib hingga dunia persilatan bro. Semuanya meliput tentang si Gacy ini. Dan bahkan banyak juga dijadikan film dokumenter maupun film layar lebar. Jadi siapakah si John Wayne Gacy ini? Kasusnya seperti apa? Motifnya bagaimana? Kapan terjadinya? Dan orang mana sih si Gacy ini ya? Jadi sebelum ke topik inti, mari kita bahas dulu masa kecilnya. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Illinois pada tanggal 17 Maret 1942, anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan John Stanley Gacy dan Marion Elaine Robinson. John Stanley Gacy atau si ayah menamai putranya yang baru lahir dengan nama bintang Hollywood ikonik era tahun 40-70-an, yaitu John Wayne. Di mana si John Wayne ini terkenal dengan berperan sebagai cowboy dan merupakan figur maskulin di era tersebut. Dan itulah mengapa si ayah berharap putranya juga akan tumbuh menjadi lambang maskulinitas seperti John Wayne ini. Sosok yang jantan, maco, tidak lembek dan juga berdikari. Namun betapa salah John Stanley tentang anaknya tersebut yang akan terbukti di kemudian hari. Wayne Gacy dekat dengan 2 saudara perempuan dan ibunya, namun mengalami hubungan yang sulit dengan si ayah karena ia adalah seorang pecandu alkohol yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan juga anak-anaknya termasuk Gacy. Gacy sering disiksa oleh ayahnya baik secara verbal ataupun fisik, di mana si ayah bahkan mengatainya dengan sebutan bodoh atau baci. Saat kecil Gacy pernah mencuri pakaian dalam ibunya dan menyembunyikannya di bawah beranda rumahnya. Oh gawe pisan eta budak. Karena ketahuan, ia pun dihukum oleh ayahnya dengan memakaikan pakaian dalam ibunya tersebut, dan jika ketahuan lagi, Gacy akan disuruh ke jalan sambil memakai pakaian dalam ibunya tadi. Kemudian Gacy juga pernah dipukul gagang sapu oleh ayahnya hingga ia pingsan. Lalu pada umur 8 tahun, Gacy pernah dilecehkan oleh seorang kontraktor yang berusia 30-an yang juga merupakan teman ayahnya dengan cara dibujuk dibelikan es krim, kemudian dibawa ke ruangan dan akhirnya dilecehkan. Pada usia 11 tahun, Gacy juga pernah dipukul oleh kursi lipat oleh ayahnya dan menimbulkan gumpalan darah di otaknya. Akan tetapi hal ini baru diketahuinya saat berumur 16 tahun, di saat ia mulai sering pingsan tiba-tiba. Akan tetapi menurut pengakuannya, dari semua kekerasan baik secara verbal ataupun fisik yang pernah dilakukan ayahnya, Gacy sekalipun tidak pernah membenci ayahnya tersebut. Jadi sebetulnya si Gacy ini anak berbakti ya, cuman karena apa ya, sering dibully gitu sama bapaknya sendiri. Jadi ya mungkin itu salah satu penyebab Gacy dewasa jadi otaknya apa ya, kurang seons. Jadi aja hobinya ngebunuh orang. Makanya buat kalian yang punya anak, parenting itu penting bro, karena sikap kita kepada anak akan mempengaruhi pola pikir dan juga mentalnya ketika dia tumbuh dewasa. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh yang baik, jangan cuma jadi pelampiasan amarah gitu. So tahu mana nggak motor. Di masa sekolah, Gacy yang berbadan gempal dan tidak atletis tidak suka terlibat dengan kegiatan olahraga dan kurang diterima oleh murid lain. Ini juga dipengaruhi oleh penyakit kelainan jantung yang dimiliki Gacy, sehingga ia akan kesulitan jika melakukan kegiatan fisik.
After his shift on the assembly line, Johnny's father would escape to the basement, where he would drink brandy before supper. If the children misbehaved, he would spank them with a razor strap. Pada masa sekolah menengah atas atau SMA, Gacy sempat 4 kali pindah sekolah, tapi sayangnya ia tidak lulus. Kemudian karena putus sekolah dan untuk memperbaiki masa depannya, Gacy kemudian pindah ke Las Vegas, Nevada. Di sana ia sempat bekerja sebagai supir ambulan dan juga sebagai petugas kamar mayat. Namun setelah beberapa tahun menjalani pekerjaan tersebut, karena tidak betah, maka ia pun kembali ke rumah orang tuanya di Chicago, Illinois. Di sana Gacy yang berumur 21 tahun kemudian melanjutkan pendidikannya di Northwestern Business College dan berhasil lulus pada tahun 1963. Lanjut pada tahun berikutnya, Gacy kemudian bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan sepatu. Nah, karena si Gacy ini pintar dalam persoalan bisnis, dalam 1 tahun ia pun diangkat menjadi manajer dan dipindahkan ke daerah Springfield, Illinois. Kemudian dari situlah pada bulan September tahun 1964, Gacy menikahi seorang perempuan yang juga merupakan rekan kerjanya bernama Marilyn Mayers. Singkat cerita, setelah menikah dan melihat kemampuan bisnisnya, kemudian Gacy ditawari untuk mengelola 3 franchise restoran ayam crispy oleh ayah mertuanya. Yang pasti mah bukan Sabana ya, di Amerika ada. Namun karena lokasi restoran berada di kota Waterloo, Iowa, maka Gacy beserta istrinya akhirnya pindah ke kota tersebut. Di Iowa, Gacy mengalami saat-saat terbaik dalam hidupnya, di mana di pernikahannya ia dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Karirnya dalam mengelola franchise Sabana milik ayah mertuanya juga cukup sukses. Namun nyelenehnya, di pekerjaan ia lebih dekat dengan karyawan laki-laki, terutama dengan usia yang masih muda daripada dekat dengan karyawan perempuannya. Lanjut pada tahun 1967, di sini Gacy mulai berubah menjadi anak dajal karena jahat gitu maksudnya, di mana ia mulai memperlihatkan penyimpangan dan melakukan pelecehan seksual kepada karyawan laki-lakinya, di mana untuk menarik perhatian mereka, Gacy mengundang mereka ke rumah dan ia juga telah mengubah ruang bawah tanahnya menjadi tempat nongkrong. Dia akan memikat mereka dengan minuman beralkohol, menggelar meja biliar dan juga mempertontonkan film wakuk gratis. Film wakuk itu apa ya? Film biru gitu maksudnya ya. Nah, setelah calon korban mabuk, Gacy kemudian memanfaatkan situasi dan melancarkan niat bejatnya. Selain menjadi seorang manajer, Gacy juga aktif dalam sebuah organisasi yang dipanggil dengan JCs, diambil dari huruf J dan C ya. Jadi JC ditambah huruf S, jadi JCs gitu maksudnya. Atau kepanjangan dari Junior Chamber International, sebuah organisasi non-profit yang beranggotakan pemuda Waterloo, di mana kegiatan mereka diisi salah satunya yaitu dengan mengadakan kegiatan amal. Namun di balik kegiatan amal tersebut, ternyata klub JC diam-diam suka melakukan kegiatan prostitusi dan narkoba, di mana Gacy juga aktif dalam kegiatan tersebut. Di fase itu, Gacy mulai mewujudkan keinginannya untuk berhubungan seks dengan remaja laki-laki yang banyak diantaranya bekerja di restoran ayam goreng Sabana yang dikelolanya. Dengan penghasilannya yang di atas rata-rata dan juga koneksi sosialnya melalui klub JCs, ego dan tingkat kepercayaan diri Gacy meningkat. Dia suka memaksa atau memerintah dan sering membual tentang prestasinya yang sebagian besar merupakan kebohongan. Jadi dia tuh kalau dalam bahasa Belandanya itu tukang wadul ya. Nah, dikatakan Gacy juga sering berselingkuh dari istrinya, baik itu selingkuh dengan pria maupun wanita. Dan ia juga akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah seorang biseksual alias ACDC, senang ditusuk maupun menusuk, bro. Aduh. Pada bulan Agustus 1967, Gacy memperkerjakan seorang remaja berumur 15 tahun bernama Donald Voorhees yang juga merupakan anak dari temannya sesama anggota JCs untuk melakukan pekerjaan sambilan di sekitar rumahnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gacy membujuk remaja tersebut ke ruang bawah tanahnya dengan janji akan mendapatkan film wakuk gratis dan juga kawa-kawa. Emang ada kawa-kawa ya di Amerika? Enggak, adalah adanya juga arak. Setelah Gacy memberinya alkohol dalam jumlah banyak, setelah setengah sadar, Gacy kemudian memaksanya untuk melakukan sodomi oral. Apa ya itu bahasa
lemesnya susah ya. Pokoknya mah pelecehan lewat mulut lah ya bro. Selama beberapa bulan berikutnya, Gacy kembali melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa remaja laki-laki lain. Dengan jurus ngawadulnya, ia meyakinkan beberapa dari mereka dengan cara berpura-pura bahwa ia sedang melakukan program penelitian ilmiah yang ia ikuti, sedang mencari peserta dan mereka akan dibayar sebanyak $50 pada setiap sesi. Namun pada bulan Maret 1968, Donald memberitahu ayahnya tentang kejadian dengan Gacy di ruang bawah tanahnya dan segera melaporkannya ke polisi. Singkat cerita bro, Gacy kemudian ditangkap dan didakwa melakukan sodomai oral ya terhadap anak berusia 15 tahun dan percobaan penyerangan. Akan tetapi Gacy dengan tegas tidak mengakui perbuatannya. Berkelak dia bro. Sebagai pembelaan, Gacy mengatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan kebohongan yang dilakukan ayah si Donald yang berusaha menyabotase upayanya untuk menjadi presiden JC, yang mana memang pada saat itu Gacy tengah gencar mengkandidatkan dirinya untuk menjadi presiden organisasi tersebut. Selain itu, menurut pengakuannya, ia dan Donald melakukan hubungan tidak senonoh pada saat itu, merupakan hubungan yang konsensual alias mau sama mau. Namun meski pendapat protes, Gacy pun akhirnya didakwa melakukan penyerangan dan ia mengaku bersalah melakukan sodomai. Serta pada 3 Desember 1968, Gacy divonis menerima hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan. Lanjut di masa penjara, jadi si Gacy ini menjadi seorang juru masak untuk tahanan dan mendapatkan prestasi sebagai tahanan teladan. Dimana karena ia telah berkelakuan baik dan juga ikut serta dalam beberapa proyek di lapas dalam rangka memperbaiki kondisi penjara saat itu. Namun pada bulan Desember 1969 saat Gacy di penjara, ia mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Yang mana hal itu dikabarkan membuatnya hampir pingsan setelah mendengar berita tersebut. Akan tetapi sayang, izin untuk menghadiri pemakaman ayahnya ditolak oleh pengadilan. Selain itu, karena kasus pelecehannya ini, istrinya juga mengajukan gugatan cerai yang mana memperburuk kondisi kehidupannya di penjara. Namun, akhirnya kabar baik pun datang. Bukan kabar baik juga sih ya. Pada bulan Juni 1970 setelah menjalani hanya 18 bulan dari 10 tahun masa hukumannya, pengajuan bebas bersyarat Gacy dikabulkan dengan masa percobaan 12 bulan, maka ia pun kembali ke kampung halamannya yaitu Chicago dan tinggal bersama ibunya, di mana di rumah tersebut merupakan tempat Gacy melakukan pembunuhan di kemudian hari sampai akhirnya ia ditangkap. Nah, kembalinya di kampung halaman yaitu Chicago bro maksudnya ya. Karena si Gacy ini habis keluar dari penjara terus miskin, jadi dia bekerja sebagai juru masak dadakan di sebuah restoran dan dengan bantuan keuangan dari ibunya, mereka membeli dan tinggal bersama di sebuah rumah yang berada di Summerdale Avenue. Di mana di rumah itulah tempat Gacy menguburkan jasad-jasad korbannya kelak. Kemudian pada bulan 12 Februari 1971 berhubung di penjara si Gacy sudah berkelakuan baik bro, hasrat untuk menjadi anak dajjal kembali muncul gitu. Gacy kembali melakukan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki. Pemuda tersebut mengklaim bahwa Gacy telah membujuknya ke dalam mobilnya di terminal bis Greyhound Chicago dan mengantarnya ke rumahnya, di mana dia berusaha memaksa remaja tersebut melakukan hubungan seksual. Pengaduan ini kemudian ditolak karena pemuda tersebut ternyata tidak hadir di pengadilan. Nah, karena saat itu Gacy masih dalam status bebas bersyarat, mengenai kejadian ini Dewan Pembebasan Bersyarat Iowa tidak mengetahuinya, yang mana tentunya kejadian tersebut akan melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya. Dan tentunya jika ketahuan bro, maka bebas bersyarat Gacy akan dibatalkan dan ia akan kembali di penjara. Nah, jadi ya begini ceritanya. Jadi karena pada saat itu tahun 70-an ya, dimana sistem atau pendataan kriminal record seseorang tidak secanggih sekarang, jadi si Gacy ini bisa lolos dari hukuman. Terus karena pada saat itu internet juga masih dalam tahap perkembangan atau mungkin bahkan belum ada ya, jadi akses informasi mungkin masih agak susah gitu mungkinnya alasannya ya. Beda kalau zaman sekarang mah, misal ketik Panji muncul langsung recordnya tuh bro. Misal pernah maling jamu tetangga, pernah nganjuk rokok di warung Joyanti dibayar, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Lalu akhirnya 8 bulan kemudian pada bulan Oktober 1971 pembebasan bersyarat Gacy berakhir. Bulan berikutnya catatan hukuman pidana Gacy sebelumnya di Iowa akhirnya ditutup. Case closed.
Lanjut, saat Gacy tinggal di Summerdale Avenue pada Juli 1972, Gacy akhirnya menikah lagi dengan seorang janda beranak dua bernama Carol Hoff yang juga merupakan tempat kencannya di masa SMA. CLBK nih ceritanya, bro. Mereka pun tinggal bersama dan tak lama dari situ ibu Gacy juga pindah dari rumah tersebut. Di tahun yang sama, Gacy juga memulai perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang konstruksi yang dinamai dengan BDM, kepanjangan dari Painting, Decoration, and Maintenance, di mana perusahaannya ini dijalankannya cukup sukses. Namun uniknya, bukan unik juga sih, agak-agak mencurigakan gitu ya. Ia kebanyakan merekrut remaja laki-laki ataupun pria muda atau cabe-cabean ya sebagai pegawai. Nah, si pegawai-pegawainya ini ada beberapa di antara mereka yang menjadi korban kedajalan si Gacy. Ada yang berhasil dilecehkan, ada yang berhasil lolos, ada juga yang bahkan sampai dibunuh. Di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 2 Januari 1972, Gacy melakukan pembunuhannya yang pertama, di mana korbannya seorang remaja berusia 15 tahun bernama Timothy McCoy, seorang remaja yang sedang menunggu bis di stasiun Greyhound Chicago untuk melakukan perjalanan. Namun karena bisnya tidak datang dan berencana akan tidur di stasiun tersebut, sialnya datang Gacy yang berpura-pura menawarkan untuk menginap di rumahnya dan akan diantarkan pada saat keesokannya gitu. Nah, singkat cerita, saat keesokan paginya di rumah Gacy, si Timothy ini tanpa sadar ngebangunin Gacy sambil bawa pisau dapur nih. Salah nih. Gacy otomatis jadi kaget dong, dan karena melihat reaksinya, Timothy juga langsung angkat tangan gitu, langsung ampun bro gitu. Gacy loncat dari kasurnya terus langsung mempalit tekan. Aduh, mempalit tekan apa doang bahasa istilahnya. Pokoknya merebut pisau gitu. Terus si Timothy ini ditendang sampai pingsan dan akhirnya ditikam berkali-kali di dada hingga ia tewas. Kemudian jasadnya dikuburkan di crawl space atau basement mini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan terungkaplah di kemudian hari bahwa ternyata alasan Timothy bawa pisau dapur saat ngebangunin Gacy yaitu karena ternyata ia sedang menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Dimana menurut pengakuannya setelah membunuh Timothy, Gacy melihat meja makannya tertata rapi dengan piring yang sudah disiapkan di meja yang diperuntukkan mereka berdua untuk sarapan. Jadi si Gacy ini salah paham ya waktu itu. Selain itu, saat diwawancara setelah penangkapannya, Gacy mengungkapkan bahwa momen saat membunuh Timothy ia mengalami orgasme dan juga merasakan sensasi yang luar biasa gitu, memuaskan lah. Nah, disinilah level Gacy meningkat statusnya menurut saya menjadi Bapak Dajjal. Karena untuk kedepannya ia mulai ketagihan gitu ngebunuh orang. Pokoknya mah kejam lah. A man who entertained neighborhood children would soon become known as the Killer Clown, a sexual psychopath who lured dozens of young male victims to his house before assaulting and then murdering them. Even with Gacy's handwritten map, it took the police weeks to recover all the bodies he had buried in the crawl space under his house. Gacy had been killing and burying his victims for at least 4 years. Di sisi lain, bagi tetangganya, Gacy dikenal sebagai seseorang yang suka berteman dan suka membantu. Ia juga aktif dalam komunitas lokalnya dan suka mengadakan pesta tahunan. Namun, pada suatu hari para tamu undangan mencium bau busuk di sekitar rumahnya yang tentu saja berasal dari mayat-mayat di basement yang telah dikuburnya. Akan tetapi Gacy berdalih bahwa bau tersebut berasal dari saluran air. Selain itu, Gacy juga aktif dalam politik sebuah partai di mana ia sering menawarkan jasa karyawan PDM-nya secara gratis. Karena berprestasi, ia bahkan bisa mendapatkan tanda tangan dan juga sempat berfoto bersama dengan ibu negara yaitu Rosalind Carter, istri Presiden Amerika saat itu yaitu Jimmy Carter ya, di sebuah acara tahunan di Chicago di mana ia ditunjuk sebagai direktur parade di acara tersebut. Kemudian pada akhir tahun 1975, Gacy bergabung dengan sebuah klub badut di mana ia merancang kostumnya sendiri, merias wajah sendiri dan juga belajar berbagai trik sulap. Yang mana akhirnya ia pun memutuskan untuk menciptakan karakter badutnya sendiri yang dinamai dengan Pogo the Clown. Gacy sering menghibur di pesta-pesta lokal, acara amal ataupun menghibur anak-anak di rumah sakit. Jadi dia tuh intinya lagi pencitraan lah biar dianggap baik hati dan tidak sombong dan dermawan, biar karir politiknya itu
itu naik gitu. Nah, dari situlah di kemudian hari mengapa si Gacy ini disebut sebagai badut pembunuh. Lanjut, di tahun yang sama Gacy mengaku kepada istrinya yaitu si Carol Hoff ya. Ia mengakui bahwa dirinya adalah seorang biseksual dan imbasnya Carol mengajukan gugatan cerai sehingga ia pun minggat dari rumah mereka. Menurutnya selain kecewa karena si Gacy itu seorang biseksual, Carol juga kerap kali suka melihat Gacy membawa laki-laki ke garasinya. Selain itu katanya Gacy juga sering cosplay menjadi Bang Toyib karena jarang pulang gitu ya. Dan Carol juga kerap kali menemukan majalah gay di kamarnya. Lalu karena istri beserta anak-anak tirinya minggat dari rumah, maka semakin bebas pulalah Gacy dalam melancarkan aksi-aksinya. Oke, sebelum lebih lanjut, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa cara atau modus operandi dari Gacy. Dan karena korbannya banyak, ada 33 orang bro, jadi saya gak bisa nyebutin secara detail satu persatu. Selain karena panjang banget, ditakutkan mulut saya akan ngebudah nantinya bro. Kasihan dong saya bro, channelnya juga belum dimonetize. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Oke, jadi pembunuhan yang dilakukan Gacy dimulai dari tahun 1972 hingga 1978 ini yang total korbannya mencapai 33 orang. Selain korban yang kebanyakan karyawan perusahaan konstruksi miliknya, ada juga korban yang berprofesi sebagai PSK pria alias gigolo. Ada juga korban yang memang sengaja Gacy cari di mana ia berkeliling di sekitar stasiun bus Greyhound Chicago dan menargetkan remaja-remaja yang sedang melakukan perjalanan atau tersesat. Contohnya seperti korban pertamanya yaitu Timothy McCoy yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian Gacy memikat atau membujuk calon korban dengan menawarkan rumahnya sebagai tempat menginap. Lalu ada juga dengan cara menawarkan mereka untuk bekerja di perusahaannya. Kemudian menawarkan mereka narkoba atau ganja untuk dipakai bersama, dan bahkan Gacy kerap kali berpura-pura sebagai polisi yang sedang menyamar dengan menunjukkan lencana palsu kemudian memaksa korban agar melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Setelah itu kemudian beberapa di antara mereka ada yang diborgol terlebih dahulu, kemudian disiksa dengan berbagai alat, lalu diperkaos dan akhirnya dibunuh dengan cara dicekik. Ada juga yang dibunuh dengan ditusuk pisau maupun dijerat oleh tali. Ada juga yang diberikan minuman keras hingga mabuk, dan Gacy pun dengan leluasa bisa memperkaos si korban. Namun ada juga korban yang tidak Gacy bunuh, contohnya seperti Jeffrey Rignall, seorang pemuda berusia 25 tahun di mana ia dibius berkali-kali dengan dibekap oleh kain yang sudah dibalur dengan chloroform hingga ia tidak sadarkan diri, sehingga dikatakan akibat kejadian itu organ hatinya telah rusak secara permanen. Ia pada saat itu kemudian dibawa ke rumah Gacy di Summerdale Avenue, kemudian disiksa dengan cara diborgol lalu akhirnya diperkaos. Setelah puas, Jeffrey pun dibawa ke sebuah taman di mana ia dibuang, namun untungnya masih selamat. Setelah pulih dari kejadian tersebut, Jeffrey melapor kepada polisi setempat dengan membawa bukti, yaitu beberapa bagian tubuhnya yang lebam dan juga lubang pengeluaran lele kuningnya yang berdarah-darah akibat penusukan paksa. Aduh, memprihatinkan bro, aduh, kasihan banget. Nah, kemudian karena tidak terima, maka Jeffrey mengintai mobil milik Gacy selama berminggu-minggu, lalu mengadukan plat nomor mobilnya agar diperiksa. Nah, kemudian korban berikutnya ini merupakan korban terakhir, di mana setelah kasus ini Gacy pun akhirnya diselidiki dan tertangkap. Pada 11 Desember 1978, Gacy yang sebagai kontraktor, ia mengunjungi apotek di kawasan Des Plaines untuk mendiskusikan kesepakatan merenovasi tempat tersebut dengan si pemilik apotek. Saat mendiskusikan kesepakatan, Robert Peace, seorang remaja berusia 15 tahun yang juga merupakan karyawan di apotek tersebut, tidak sengaja mendengar Gacy berkata bahwa ia hanya memperkerjakan remaja pria. Lalu kemudian setelah Gacy meninggalkan apotek, Robert Peace berkata kepada keluarga dan ibunya yang kebetulan saat itu menjemputnya untuk merayakan hari ulang tahun sang ibu. Robert berkata bahwa seorang kontraktor ingin berbicara dengannya mengenai pekerjaan. Robert pergi meninggalkan apotek dan berjanji
akan segera kembali. Namun setelah menunggu cukup lama, Gacy tak kunjung datang. Bahkan sang ibu meminta teman wanita Robert yang juga karyawan apotek tersebut untuk menghubunginya jika Robert sudah kembali. Namun karena hasilnya nihil, keluarga dan sang ibu akhirnya melaporkan perihal hilangnya Robert Peace ke kepolisian Des Plaines. Di sisi lain, kepolisian yang beberapa tahun terakhir ini banyak menerima laporan orang hilang. Maka keesokannya petugas datang menemui Gacy di rumahnya dan memintanya untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Gacy sempat menolak karena ia berkata bahwa pamannya telah meninggal. Ia harus menelepon keluarganya dan mengurus terlebih dahulu kematian pamannya tersebut. Kemudian Gacy pun akhirnya berhasil datang ke kantor polisi pada pukul 3.30 pagi, namun dengan keadaan tubuh yang dipenuhi lumpur. Akan tetapi petugas yang akan ditemuinya sudah pulang dan akan kembali datang ke kantor polisi pagi nanti. Nah, paginya Gacy pun datang lagi. Ia pun memberikan keterangan bahwa dirinya memang pergi ke apotek pada tanggal 11 Desember 1978, namun bersikukuh dia tidak berbicara dengan Robert Peace, apalagi menawarkannya pekerjaan. Ketika ditanya mengapa dia kembali ke apotek pada jam 8 malam tanggal 11 Desember, jadi dia balik lagi ya, Gacy mengaku dia melakukannya sebagai tanggapan atas panggilan telepon dari pemilik apotek yang memberitahukan bahwa dia telah meninggalkan bukunya setelah pertemuan. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Gacy, petugas telah berbicara dengan si pemilik apotek yang menyatakan ternyata dia tidak menelpon Gacy pada saat itu. Dan hal ini membuat polisi menjadi curiga karena Gacy ternyata telah berbohong. Lalu kecurigaan pihak kepolisian pun semakin tinggi, di mana setelah memeriksa catatan kriminal Gacy yang ternyata pernah dipenjara akibat kasus sodomai di Iowa, maka penggeledahan ke rumah Gacy pun dilakukan. Di rumah Gacy, petugas menemukan barang-barang yang dicurigai ada kaitannya dengan kasus-kasus yang pernah dilaporkan di tahun-tahun terakhir. Mereka menemukan barang-barang kecil atau pirintilan dalam bahasa Belandanya ya, seperti sebuah kotak perhiasan berisi 2 buah surat izin mengemudi milik orang lain dan beberapa cincin, termasuk salah satunya cincin yang di atasnya terdapat ukiran nama SMA Mainways angkatan 1975 yang berinisial JAS, yang akhirnya diketahui pemilik cincin tersebut adalah remaja berumur 19 tahun bernama John Skelk, di mana ia dilaporkan hilang pada Januari 1977. Kemudian ditemukan juga sepasang borgol dengan kuncinya, ada juga film-film erotis, majalah dan buku-buku porno, lencana polisi, pistol, baju-baju yang terlalu kecil untuk Gacy, dan lain-lain. Namun, ada satu bukti yang cukup konkret yang membuktikan bahwa Robert Peace pernah berada di rumah Gacy, yaitu sebuah resip atau tanda terima yang ditemukan di tempat sampah rumahnya dari apotek Robert Peace bekerja. Dan ternyata resip itu diketahui berada di saku jaket milik Robert, di mana jaketnya tersebut pada saat Robert dinyatakan hilang sebelumnya dipinjam dulu oleh teman kerja wanitanya. Paham nggak bro? Nggak. Jadi ceritanya begini bro, karena waktu itu pada tanggal 11 Desember pas Robert dinyatakan hilang, di luar sedang bersalju, ya otomatis tiris dong ya. Nah, teman si cewek Robert, sebut saja si Yanti ya, yang juga bekerja sebagai kasir di apotek, pinjemlah dia jaket si Robert. Karena kerjaannya di kasir, si Yanti ini secara tidak sadar masukin resip ya, atau tanda terima ke saku jaketnya. Dan namanya resip ya, pasti ada nomor serinya atau nomor registrasinya, ya semacam gitulah ya. Nah, terus kan pas hari itu si Robert katanya mau ketemu orang buat bicarain kerjaan baru yang tak lain ketemu si Gacy. Nah, dibalikinlah jaket tadi terus dipakai si Robert, langsung dia caw gitu. Dan saat itulah si Yanti terakhir ngelihat si Robert, yang mana pada akhirnya ditemukanlah resip tadi di rumah Gacy. Begitu bro ceritanya, paham ya, paham? Namun bukti-bukti yang telah ditemukan belum cukup kuat untuk menahan Gacy agar dipenjara, karena saat itu keterkaitan kasus belum bisa terpecahkan dan jasad Robert Peace saat itu juga tidak bisa ditemukan di rumahnya. Oleh karena itu dengan terpaksa kepolisian pun melepaskannya. Akan tetapi kepolisian menempatkan petugas agar mengawasi dan memantau Gacy 24 jam non-stop. Petugas membuntuti Gacy secara terbuka, jadi maksudnya nggak diam-diam gitu ya. Gacy mengetahui jika polisi selalu mengawasi pergerakannya, dan bahkan pada suatu kesempatan Gacy pernah mengundang petugas-petugas tersebut untuk makan bersama. Namun setelah berhari-hari dibuntuti, lama-kelamaan Gacy merasa privasinya terganggu, di mana ia bahkan
bahkan sempat mengajukan surat gugatan melalui pengacaranya kepada kepolisian karena perihal ini. Menurut petugas, tingkah Gacy ini semakin terlihat cemas dan gusar, di mana katanya penampilannya semakin tidak rapi seperti biasanya dan bahkan ia tidak bercukur karena dikhawatirkan Gacy akan kabur atau kemungkinan bunuh diri yang akan berakibat kasus ini tidak akan terungkap. Maka polisi pun menangkapnya dengan tuduhan kepemilikan ganja, yang mana pada saat itu ganja masih dilarang oleh pemerintah. Jadi ceritanya pada saat itu Gacy yang tengah mengisi bensin mobilnya di sebuah pom bensin bro maksudnya. Ia menyerahkan sebuah bingkisan yang berisikan ganja kepada petugas pom tersebut. Dan polisi yang selama ini membuntuti menyaksikan kejadian tersebut langsung menangkapnya. Nah, setelah ditangkap beberapa bulan kemudian, rumah Gacy di Summerdale Avenue digeledahlah untuk yang kedua kalinya. Alhasil polisi pun akhirnya menemukan mayat-mayat yang terkubur dan membusuk di basement, di mana dilaporkan Gacy telah membunuh 33 orang antara rentang waktu dari bulan Desember 1978 sampai dengan Maret 1979. Dalam penggalian, polisi menemukan 26 mayat terkubur di basement, kemudian 1 mayat di lantai beton garasi, 1 mayat terkubur di belakang rumah, 1 mayat di bawah lantai ruang makan, yang total terkubur di rumah tersebut yaitu 29 mayat. Sedangkan sisanya yaitu 5 mayat lagi ia buang ke Sungai Des Plaines, termasuk Robert Peace. Namun sampai dengan video ini dibuat, 7 korban sayangnya tidak bisa diidentifikasi. Dan setelah diinterogasi, Gacy mengakui bahwa pada saat ia pertama datang ke kepolisian dengan tubuh yang dipenuhi lumpur, sebelumnya ia membuang jasad Robert Peace ke Sungai Des Plaines terlebih dahulu. Namun di perjalanan menuju kantor polisi, mobilnya tergelincir dan harus ditarik oleh mobil derek, sehingga ia pun berhasil ke kantor polisi pada jam 3.30 pagi. Kasus pun akhirnya terungkap dan Gacy dijatuhi hukuman suntik mati atas 12 dakwaan pembunuhan pada Juni 1980. Meskipun sebelumnya ia mencoba meyakinkan psikiater dan pengadilan bahwa dirinya mempunyai kepribadian ganda atau gila, yang mana hal tersebut ia lakukan agar terhindar dari hukuman. Namun pengadilan menolak dan psikiater juga menyatakan bahwa Gacy ini sepenuhnya sadar akan kejahatan yang telah ia lakukan. Sebelum dieksekusi yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 1994, selama di tahanan ia memulai untuk melukis, di mana subjek yang dilukisnya bervariasi. Meskipun banyak di antaranya adalah badut, beberapa di antaranya menggambarkan dirinya sebagai Pogo the Clown, karakternya ya. Dan banyak dari lukisannya dijual di berbagai lelang dengan harga masing-masing berkisar antara $200 hingga $20.000. Itu yang beli lukisannya mungkin agak sakit juga tuh. Nah, begitu ceritanya ya bro. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe channelnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.